Ibu, silakan masuk. Ya, Silakan duduk. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Bidaria, saya praktek di sini. Ada yang bisa saya bantu? Gini Bu, saya mau periksa kehamilan, periksa rutin. Ya. Tapi mau tanya juga kaki saya kok bengkak ya Bu ya? Oh, baik, bisa lihat buktinya. Data dicek identitasnya. Ya, Nama Ibu, Ibu Hani, umur 36 tahun. alamat, Sukamangu, RT 2, RT 2, nama suami, Bapak Haji. Baik Ibu, ini kehamilan yang ketiga ya Ibu? Ya, Kehamilan yang ketiga, usia kehamilannya 34 minggu. ya, Dengan keluhan kaki bengkak. iya kakinya bengkak. Oke, kalau itu saya periksa dulu ya Ibu. Silakan saya cuci tangan dulu. Ya. Ya. Baik Ibu, ini tadi dari hasil pemeriksaan tensi Ibu 130/90, suhunya 36,5, nadi 80 dan respirasi 24 kali per menit. Terus memang di kedua kaki nampak bengkak Ibu. Tapi selain bengkak, ada yang lain Ibu, apakah pusing seperti itu? Enggak, bengkak saja. Oh, bengkak saja, tidak ada pusing, tidak ada nyeri hati, mual muntah gitu? Enggak ada. Tidak ada. Baik, ini berhubung di usia kehamilan 34 minggu Ibu sudah masuk trimester 3, nanti akan saya di edukasi tentang tanda bahaya pada ibu hamil trimester 3 seperti itu ya. Nanti bisa dilihat di buku kajiannya juga ada di halaman dasar itu. Nanti saya jelaskan apa sih tanda bahaya pada trimester 3 seperti itu. Ada gejala preeklamsi yaitu preeklamsi, terus ada gerakan janin berkurang seperti itu, terus perdarahan pervaginal, terus KPD ketuban pecah dini atau ketuban pecah sebelum waktunya. Jadi nanti akan saya jelaskan apa yang disebut dengan preeklamsi. Preeklamsi ada gangguan kehamilan pada trimester 3 yang ditandai dengan tensi yang tinggi seperti itu. Terus apabila tidak ditangani dengan baik bisa menyebabkan eklamsi kejang ya Ibu seperti itu. Dan tanda-tandanya itu biasanya pusing, pusing, terus bengkak pada ekstremitas, nyeri ulu hati seperti itu dan tensi yang tinggi. Terus kadang ditambah dengan pemeriksaan laborat, jadi protein urinnya positif seperti itu. Ini Ibu juga belum pernah cek laborat ya? Belum. Oh, belum cek laborat. Belum. Terus seperti itu. Dan nanti preeklamsi apabila tidak ditangani juga berbahaya Ibu, berbahaya bagi ibunya dan janinnya. Ibu bisa mengalami kejang bahkan menyebabkan kematian. Pada janin juga menyebabkan gawat janin sampai ke kematian seperti itu. Terus gerakan janin setiap hari dicek ya Ibu, gerakan janinnya itu gimana. Paling enggak 10 kali per 12 jam. Jadi gerakan janinnya takutnya apabila nanti kurang atau terjadi gawat janin yang bisa menyebabkan kematian janin bisa, atau IBFD ini janin meninggal di dalam kandungan seperti itu bisa. Jadi perlu diperhatikan gerakannya dirasakan kayak gitu. Terus perdarahan pervaginal itu perdarahan yang keluar dari jalan lahir, perdarahan yang keluar dari jalan lahir baik berupa pecah maupun berupa darah yang mengalir, maksudnya mengalir segar seperti itu. Terus perdarahan pervaginal pun nanti bisa disebabkan berfaktor kayak seperti solusi plasenta atau plasenta radial. Solusi plasenta itu plasenta lepas sebelum waktunya, jadi belum waktunya keluar, posisi
bisa menutup jalan lain atau sebagian seperti itu, dan itu juga resiko sekali ibu, bisa menyebabkan shock, jadi shock hemoragik atau shock hipovolemik. Jadi shock karena kesakitan, ya. Kalau solusi plasenta yang pas dulu di dalam itu disertai nyeri, kesakitan. Tapi kalau plasenta previa itu enggak, ya. Tapi dia darahnya mengalir terus seperti itu. Jadi nanti bahayanya bisa menimbulkan shock hemoragik atau shock hipovolemik. Shock karena nyeri, sama shock karena darah yang keluar terlalu banyak seperti itu. Terus KPD itu adalah ketuban pecah sebelum waktunya. Jadi sebelum waktunya ibu lahir, ketuban sudah pecah atau remes, dan biasanya terjadi sebelum umur 37 minggu biasanya. Itu juga berbahaya, nanti berbahaya bagi ibu dan janinnya, bisa menyebabkan infeksi seperti itu, bisa menyebabkan ke janin, ke bayinya, ya, kalau distres sampai ke kematian juga bisa. Jadi perlu diperhatikan nih tanda-tanda bahaya pada hamil trimester 3, ya. Itu nanti bisa dibaca di buku kayak ini di halaman 21 juga ada, nanti bisa dibaca-baca seperti itu. Dari penjelasan saya tadi, apakah ibu pernah mengalami salah satu tanda-tanda seperti tadi? Enggak. Tidak ibu, jangan sampai Iya. ya ibu, ya. Baik, tapi untuk jaga-jaga, maksudnya ibu sudah paham dengan tanda bahaya pada trimester 3 yang seperti tadi saya jelaskan. Jadi ibu misalnya terjadi salah satu mengalami salah satu tanda bahaya tadi, segera ke tempat ke fasilitas pelayanan terdekat, monggo ke bidan bisa, ke rumah sakit bisa, atau ke dokter kandungan juga bisa, seperti itu, ya. Terus ibu tadi kan juga belum pernah cek laborat, ya. Nanti saya sarankan cek laborat ke puskesmas ya Bu, untuk mengetahui misalnya ada sesuatu yang tidak normal, misalnya pada proteinnya positif atau seperti itu, barangkali bengkak. Tapi kan itu tidak mengalami salah satu gejala seperti tadi, ya, yang pusing, nyeri hati, itu enggak. Baik, dari penjelasan yang saya berikan ada yang ditanyakan Bu, atau sudah paham? Sudah paham. Baik, sudah paham. Kalau begitu nanti bisa kontrol 1 minggu lagi ya Ibu, atau bila ada keluhan. Terus nanti vitaminnya bisa diminum sesuai aturan, sesuai anjuran. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasan yang